Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi kelompok. Kali ini yang akan kita bincangkan adalah masalah konflik yang terjadi di dalam kelompok. Baiklah, saya coba share screen. Oke. Konflik itu apa sih? Ya, konflik itu apa? Konflik itu terjadi manakala ada ketidaksetujuan, ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian, ya, ada ketidaksepakatan antara seseorang dengan orang yang lain di dalam sebuah kelompok. Gitu, ya. Wilmot dan Hawker mendefinisikan konflik sebagai berikut, ya. Artinya bahwa kata mereka berdua itu dalam sebuah konflik itu ada 4 elemen, ya, yang membuat konflik itu terjadi. Yang pertama, adanya pertentangan, adanya ketidaknyamanan, sesuaian tadi, tapi yang diekspresikan. Diekspresikan atau dinyatakan tidak berarti harus verbal melalui kata-kata. Saya tidak setuju, saya tidak suka, misalnya gitu. Enggak seperti itu juga tetap namanya konflik, ya, ketika pertentangan atau ketidaknyamanan, ketidaksesuaian itu dinyatakan tidak dalam bentuk yang verbal. Jadi bisa jadi dia mengekspresikannya dalam diam, dalam cemberut, dalam walk out, pergi, meninggalkan ruangan. Itu juga bentuk bagaimana pertentangan itu diekspresikan tanpa kata. Konflik telah terjadi. Kemudian apalagi kata Wilmot dan Hawker, terjadi setidaknya, ya, setidaknya di antara dua orang yang saling bergantung. Karena kalau nggak bergantung nggak terjadi konflik, ya kan? Karena bergantung, saya mau kamu melakukan apa, saya mau kamu bersetuju dengan saya mau kamu do that or do this, tapi tidak dilakukan, ya. Nah, ketergantungan inilah yang membuat konflik, gitu. Misal nih, saya ya tergantung dong sama tukang sampah, ya nggak sih? Ketika tukang sampah nggak datang, gitu ya, di mana sampah udah numpuk dan harusnya diambil, terjadi konflik pasti. Kenapa? Karena saya tergantung sama tukang sampah. Gara-gara dia nggak datang, halaman jadi bau karena sampah numpuk, misalnya gitu. Ya, nah, tidak akan terjadi konflik kalau saya nggak bergantung sama tukang sampah. Mau biasanya juga nggak harus dibuang sama tukang sampah, so saya harus buang sendiri dan itu that's fine, nggak masalah, nggak ada konflik kan? Ya, ketika tergantung aja sama seseorang dan dia nggak datang, gitu, konflik terjadi because saya bergantung sama orang itu, misalnya gitu ya. Dan apalagi konflik terjadi ketika ada ketidaksesuaian tujuan, gitu ya. Saya mau melakukan sesuatu dengan cara saya, tapi orang yang satunya lagi dalam kelompok itu ingin melakukan dengan caranya. Padahal kelompok kan mesti solid, karena kita saling tergantung. Nggak mungkin kita melakukan sebuah pekerjaan dengan cara yang berbeda, maka konflik itu terjadi karena harusnya dilakukan dengan cara yang sama yang disepakati bersama, gitu ya. Kemudian apa lagi? Sumber daya yang terbatas. Jadi parebut kalau bahasa Sunda bilang mah. Jadi berebut sumber daya yang terbatas tadi. Saya mau lebih, tapi orang yang satunya lagi juga sama mau lebih, padahal sumber dayanya cuma segitu. Terjadi konflik because of rebutan sumber daya yang kurang. Kemudian apalagi? Adanya campur tangan orang lain ya dalam masalah yang sedang dihadapi. Masuklah intervensi konflik karena dia mungkin tidak terlalu memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kemudian apalagi? Ujungnya adalah tentu saja konflik terjadi karena ada tujuan yang harus dicapai. Ada tujuan tertentu yang harus dicapai. Kalau nggak ada tujuan, nggak akan konflik terjadi, ya. Ya nggak sih? Misalnya tadi contohnya sampah aja di sebuah kelompok gitu kan, kelompok RT gitu kan. Itu juga kalau tukang sampahnya nggak ada kan,
yang saya katakan tadi. Tujuannya apa? Kebersihan. Kalau nggak ada tujuan ya nggak apa-apa, nggak terjadi konflik gitu kira-kira ya. Jadi itulah kenapa konflik terjadi ya. Kemudian apa sih memangnya dampak negatif konflik? Kok emang nggak boleh gitu konflik terjadi gitu di dalam kelompok loh ya ini ya. Kenapa? Apa ya konflik nggak boleh terjadi? Karena ada dampak negatifnya ya. Yang pertama apa? Kelompok jadi tidak bisa menyelesaikan tugas karena di dalamnya orang nggak nyaman gitu kan, gimana mau kerja, mau menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan kelompok, tujuan kelompok, nggak bisa kerja jadinya karena masing-masing nggak nyaman, masing-masing pak kekeh dengan apa yang masing-masing ingin lakukan, akhirnya mogok gitu kan. Jadi kelompok tidak bisa menyelesaikan tugas. Kemudian apalagi kualitas keputusan dan produktivitas kelompok menjadi terganggu ya, menjadi terganggu karena uh, ya tadi orang-orangnya tidak bersependapat dengan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi keputusan kelompoknya dan produktivitasnya jadi terhambat. Keputusannya harus cepat jadi lambat karena harus membuat kesamaan kenyamanan karena konflik yang terjadi tadi, dan itu tentu saja tidak mudah ya. Jadi produktivitas kelompok jadi terganggu. Kemudian apa? Ya ujung-ujungnya kelompok bisa bubar karena orang-orang menjadi nggak nyaman berada di sana. Ngapain? Ya, kita bersatu di dalam sebuah kelompok, tapi kelompok itu tidak membuat nyaman because of konflik yang terjadi. Maka kelompok bisa terancam bubar gitu ya. Nah, ini adalah dampak negatif dari konflik ya. Tapi iyakah bahwa konflik itu membuat semua hal yang di atas tadi? Iyakah bahwa konflik itu hanya berdampak negatif saja terhadap kelompok, gitu kan? Nah, ini adalah kesalahpahaman atau bisa bisa dikatakan kalau kita mau bicara mitos bolehlah, ini mitos tentang konflik. Apa benar sih konflik segitunya seperti yang tadi disampaikan sebelumnya? Ya, yuk kita lihat. Ya, ini adalah kesalahpahaman atau konflik. Kesalahpahaman atau mitos tentang konflik. Yang pertama, bahwa konflik itu katanya harus dihindari dengan segala cara. Why? Because bad. Because conflict is bad. Because konflik menjadikan tidak produktif. Konflik menjadikan disharmoni, misalnya gitu. So, nggak boleh. Konflik itu nggak boleh terjadi. Ya, terutama untuk orang-orang dengan perspektif human relations yang mengutamakan keselarasan, harmoni, relationship yang harmoni, ya, yang membuat nyaman gitu. Dan apalagi ini antar sesama misalnya ya, terjadi konflik kelompok itu kan kebanyakan ini konflik kita bicaranya di kelompok bukan organisasi, di kelompok yang relatively setara orang-orangnya ya. Dan itu jadi nggak nyaman, that's why katanya harus dihindarkan gitu dengan segala cara gitu ya. Padahal sih apa iya gitu harus dihindarkan gitu ya, nanti kita cari jawabnya setelah ini ya. Kemudian yang kedua, semua konflik terjadi karena orang tidak memahami satu sama lain. Iya gitu, hanya karena orang tidak memahami gitu, padahal kebanyakan juga bukan soal tidak memahami ya, bisa jadi karena cara orang ngomong aja, cara bicaranya saja, intonasinya yang nggak benar, pemilihan kata yang tidak tepat, bisa jadi timingnya tidak tepat yang membuat orang kemudian berasa nggak nyaman. Kok nggak jadi nggak sesuai, kata-katanya pedes banget, cara menyampaikannya juga, misalnya gitu. Ya, jadi bukan karena tidak memahami. You don't understand me, katanya gitu kan. No, nggak sesimpel hanya karena seseorang tidak memahami orang lain. Paham, tapi tadi cara menyampaikannya saja, atau kata-kata yang dipilihnya, atau waktunya, atau tempat di mana dia menyampaikannya, yang membuat hurt, ya, sakit hati, nggak nyaman, dan konflik jadi terjadi. Ya. Kemudian apalagi? Semua konflik itu dapat diatasi. Iya,
Semua konflik bisa diatasi? Ya enggak. Kalau konflik bisa diatasi, nggak akan ada eh, pembubaran sebuah kelompok jadi bubar, nggak ada lagi bikin kelompok baru dengan anggota yang baru, ya kan? Jadi konflik itu bisa jadi destruktif, menghancurkan, ya kan? Bubar organisasi, bubar kelompok, bubar apalagi persahabatan bisa bisa selesai, bisa jadi musuh gara-gara konflik yang terjadi. So, konflik itu tidak selamanya bisa diatasi. Sometimes nggak bisa diatasi, yang membuat bubar, yang membuat broke up, putus gitu ya. Kalau dua orang tadi kan, kita bicara dua orang tadi karena boleh kan konflik terjadi di antara dua orang lebih atau lebih, maka putuslah gitu ya. Nah, tadi yang pertama, konflik harus dihindari, ya enggak lah gitu ya. Kenapa? Karena sometimes konflik juga membangun membangun inovasi. Apa sih yang membuat konflik tadi gitu ya? Oh, gara-garanya ini sih, misalnya salah salah tempat, salah waktu, salah kata, salah intonasi, dan orang kemudian menyatakan bahwa aku nggak suka dengan cara kamu tadi ngomong. Emang kenapa gitu aku ngomongnya bla bla bla. Nah, dengan mengetahui kesalahannya, mengapa konflik itu terjadi, maka pihak yang satunya lagi akan mencoba untuk memperbaiki diri. Jadi konflik itu tidak selamanya harus dihindarkan. Kenapa? Karena justru dengan adanya konflik, kita jadi membangun diri menjadi lebih baik lagi. Ya, membangun diri menjadi lebih toleran lagi itu. Melihat kekurangan diri, ya, menerima kekurangan orang lain juga gitu. Ya, gara-gara konflik yang terjadi tadi menjadi pelajaran. Jadi nggak selamanya konflik itu harus dihindarkan. Because sometimes konflik justru diciptakan untuk apa? Untuk inovasi, untuk semangat, untuk membangun semangat. Semangat apa? Kompetisi. Konflik diciptakan. Ya, coba di rumah kan orang tua juga suka melakukan itu. Ayo tuh kayak adiknya juara lah, kakak kapan jadi juara? Itu menimbulkan konflik. Kakak nggak suka diperbandingkan. Tapi itu yang kemudian membuat kakak menjadi termotivasi untuk belajar lebih giat lagi supaya seperti adik. Masa kakak kalah sama adik? Kira-kira seperti itu konflik yang diciptakan oleh orang tua di rumah. Nah, ini contoh bahwa konflik kata siapa harus dihindarkan. Justru sometimes konflik perlu diciptakan, gitu ya. Oke, ini adalah penyebab konflik di dalam kelompok. Ya, ada 6 dan tentu saja bisa lebih ya, bisa lebih dari ini ya. Ini kan hanya pengkategorian saja. Yang pertama adalah persepsi. Ya, bagaimana seseorang itu memaknai sesuatu. Ya, tentu saja pemaknaan orang dilatar belakangi oleh pengetahuan, oleh pengalaman, gitu kan? Yang dimiliki oleh seseorang ketika melihat sebuah realitas, melihat benda aja bisa jadi kan mempersepsinya beda dengan orang yang lainnya di dalam kelompok. Ya, karena apa? Karena benda tadi begitu bermaknanya, misalnya maka dia akan melihatnya ya, melihat benda itu dengan lebih spesial. Begitu juga terkait isu, terkait apapun gitu. Nah, persepsi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain di dalam kelompok terhadap sesuatu bisa membuat konflik. Ya, ada sesuatu, ada sebuah isu, ada sebuah masalah, dilihatnya biasa aja kayak gitu mah, tapi orang yang satunya lagi melihatnya ini sebuah masalah besar misalnya, si persepsi. Kenapa sih kamu gampangin? Nah, kan jadi dianggapnya gampangin marah gitu kan. Karena yang satunya begitu melihat hal ini terlalu serius. Persepsi yang berbeda membuat konflik di dalam kelompok. Kemudian apalagi kepribadian. Kepribadian orang kan beda-beda ya. Ada yang easy going gitu kan, ada yang serius gitu ya. Jadi melihat sesuatu tuh nyantai aja, tapi seseorang yang lainnya melihatnya dengan sangat serius gitu. Dan ini tentu saja membuat konflik ya. Dan pengetahuan orang kan beda-beda. Ada orang yang nggak tahu. Ada yang tahunya dikit tentang sesuatu, ada orang yang tahunya banyak tentang sesuatu.
ya. Orang yang tahunya sedikit tentang sesuatu mungkin akan uh, uh, like membuat kegaduhan karena sesuatu tadi pemecahannya dia nggak tahu gitu kan. Padahal untuk orang yang pengetahuannya lebih banyak, itu mah masalah biasa. Saya tahu kok ini gini 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 dan akhirnya nanti akan begini misalnya gitu. Pengetahuan yang berbeda ya antara satu dengan satu orang yang lain di dalam sebuah kelompok terkait sesuatu itu bisa membuat konflik. Kemudian budaya, ya tentu saja budaya. Ya ada orang Jawa saja sama orang Batak kan beda cara bicara ya, intonasinya beda. Tidak berarti orang Batak kemudian kasar. Kasar kan hanya suaranya yang keras, tapi bisa jadi kan hatinya melembut. Karena orang Jawa juga sama, kata-katanya bisa lembut ya, tapi padahal maknanya mungkin dalam ya, tajam, tapi dengan bahasa yang lemah lembut padahal tajam banget tuh misalnya gitu. Nah, ini adalah tentang budaya. Ketika budaya berbeda antara satu dengan satunya lagi di dalam sebuah kelompok bisa jadi membuat konflik ya, karena intonasi, karena pemilihan kata yang digunakan oleh salah satu anggota dalam kelompok ya. Kemudian apa? Kekuasaan dan status. Orang yang merasa memiliki power lebih di dalam sebuah kelompok cenderung ingin membuat orang yang lain mengikuti apa yang dia mau. Dan orang yang dimintai sesuatu ya, artinya dipengaruhi untuk do something, biasanya nggak suka gitu diperlakukan seperti itu gitu kan ini kelompok gitu kan, mentang-mentang uh, status dia, mentang-mentang apa yang dia miliki misalnya, mentang-mentang kemampuan bicara dia lebih baik gitu, maka dia try to dominate gitu ya orang yang satunya lagi dalam kelompok, dan di sanalah terjadi konflik. Kemudian apalagi harapan prosedural ya, orang berharap dari sebuah isu gitu, prosedur pemecahannya itu seperti ini, tapi orang yang lain berharap yang lain. Nah, harapan prosedural ini juga bisa mengakibatkan konflik. Ya, oke. Kemudian kata Miller dan Steinberg, ya, mereka berdua melihat jenis-jenis konflik itu berbeda-beda, ya. Konflik namanya konflik, tapi kalau ditelusuri, dianalisis, ternyata ada 3 jenis konflik yang berbeda yang biasanya terjadi di dalam kelompok. Ya, yang pertama katanya, kata mereka berdua nih, konflik semu, gitu. Sebetulnya konfliknya nggak ada, karena sesungguhnya mereka bersepakat ya terhadap isu itu, semua bersetuju, dua-duanya atau tiga-tiganya itu bersetuju, nggak ada masalah kok gitu ya. Tapi kenapa terjadi seolah-olah konflik? Ya tadi mungkin hanya cara menyampaikannya saja yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi pemilihan katanya yang tidak cocok gitu, terjadilah konflik. Tapi konflik ini semu karena untuk tujuan kelompok bisa tercapai. Kenapa? Karena orang-orang yang terlibat di dalam kelompok tadi sebetulnya berkesesuaian, cocok, ya, setuju ya dengan apa yang harus dilakukan di dalam kelompok. Jadi konfliknya cuma semu gitu. Ringan lah sebetulnya gitu loh. Ringan aja, hanya kayak kayak tadi cara menyampaikan intonasi ya. Jadi ada misunderstanding aja. Yang kedua apa? Konflik sederhana. Konflik sederhana itu apa sih gitu ya? Adalah konflik yang terjadi hanya karena ketidaksesuaian cara melakukan tugas, cara menyelesaikan sesuatu. Yang satu ingin melakukannya dengan cara A, yang satunya lagi ingin melakukan dengan cara B. Tapi dua-duanya itu sama untuk mencapai tujuan. Jadi bedanya cuma cuma cara mencapainya saja. Jadi mereka sebetulnya ada kesesuaian bahwa tugas atau bahwa pekerjaan mesti diselesaikan.
cuman caranya yang berbeda dan di sana terjadi konflik. Tapi konflik ini sederhana saja, ya, sederhana. Nah, yang ketiga, konflik ego. Ya, konflik ego. Konflik ego melibatkan karakter, ya, karakter dari orang yang terlibat di dalam konflik. Ada orang yang karakternya kuat, ya, oh, dominasi, orangnya mendominasi, gitu kan, kata-katanya, gerak tubuhnya, gitu, itu eh, bahasa tubuhnya juga bisa memunculkan, something like power yang coba mendominasi seseorang yang lainnya yang nggak suka diperlakukan seperti itu, ya. Di sini yang terjadi adalah konflik ego, ya. Oke, sekarang ketika konflik itu terjadi, ya, bagaimana cara memanage konflik ini supaya bisa terpecahkan, supaya bisa diselesaikan. Tentu saja dengan baik, ya, diatasi dengan baik, tidak tidak kemudian hancur, tidak kemudian membubarkan kelompok, ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu ada gaya menyelesaikan konflik dengan kompetisi, ya. Namanya juga kompetisi. Kompetisi itu kan ada persaingan. Berarti di sana ada yang menang dan ada yang kalah. Namanya kompetisi kan, ya, kayak balapan, kayak pertandingan. Pasti di sana ada yang menunjukkan power yang lebih, gitu, ya. Tapi di lain pihak ada yang kemudian dikalahkan dan mengalah, tentu saja. Untuk apa? Untuk terselesaikannya konflik. Itu terjadi, dan banyak kali juga work, nggak apa-apa, gitu, ya. Yang satu akan cenderung menjadi pemenang. Oke, ya udah deh, gimana lu aja, gitu. Ya udah, aku nggak apa-apa, nggak diikuti apa yang aku mau, cara-cara aku mungkin next time bisa dilaksanakan, tapi kali ini ya udah pakai yang cara kamu aja, gitu misalnya, ya. Nah, kompetisi itu salah satu pihak menjadi pemenang, gitu. Sementara yang satunya lagi mengalah, gitu. Pokoknya apa yang kata aku itu yang harus dilakukan. Dan kelompok tetap survive. Banyak kelompok tetap survive, nggak apa-apa. Pihak yang satu selalu menjadi pemenang. As long as kelompok tetap eksis. It works. Ada yang kayak gini. Ini kan gaya manajemen kelompok, gitu, ya. Kemudian yang kedua ada juga gaya manajemen konflik dalam kelompok yang accommodate, yang mengakomodasi, ya, yang mengakomodasi. Yang kayak apa? Di situ individu-individu yang ada di dalam kelompok bergaya mengakomodasi, menyerahkan. Jadi ada di pihak mengalah. Mengalah. Dengan mengalah, kelompok tetap eksis. Dengan mengalah, kelompok enggak bubar. Ya, tentu saja. Kenapa mesti eksis? Kenapa mesti dijaga supaya enggak bubar? Karena pasti masih ada keuntungan, ya, dibanding kalau bubar. Maka bagaimanapun caranya, kelompok harus tetap eksis, maka manajemen konflik harus dipilih, gitu. Yang mana, gitu kan, ya. Nah, ini 5 ini tentu saja nggak selamanya kita memilih yang nomor satu, enggak lah. Sometimes kita ada di gaya-gaya yang berbeda. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Harus melihat juga konflik macam apa, gitu, yang kita hadapi, yang kita harus pilih yang mana, gitu. Jadi tidak harus satu gaya atau dua, could be lima-limanya kita kita gunakan secara bergantian ketika konflik itu terjadi, ya. Kemudian apa? Yang ketiga, kompromi. Kita kompromi aja deh, gitu, ya. Kalau kompromi itu yang kayak apa? Kompromi itu adalah ketika kita
kayak bersyarat gitu. Pihak A dan pihak B menginginkan hal yang berbeda, ya. Tapi konflik terjadi dong ketika Pak kekeh-kekeh. Dua-duanya kekeh dengan apa yang diinginkannya. Konflik harus diselesaikan dengan baik. Dengan cara apa? Kompromi aja deh, misalnya gitu. Ya, jadi pihak ketiga mungkin bisa menjadi penengah, mediatornya, ya, dimediasi deh gitu. Seperti apa? Kompromi. Kamu mengalah untuk sesuatu, tapi kamu juga mengalah untuk sesuatu gitu. Ya, jangan kamu ingin 1 2 3 4 5, yang satu juga 1 2 3 4 5, tapi ayo tanggalkan. Kamu menanggalkan dua, apa yang menjadi syarat, kamu juga menanggalkan dua, gitu. Ya, jadi 3 dan 3, apa yang diinginkan itu siapa tuh bisa klop. Gitu. Jadi masing-masing menurunkan tuntutannya, kira-kira seperti itu. Yang satu juga sama, menurunkan juga, dan akhirnya ketemu. Tentu saja tidak memuaskan 100%, of course not. Tapi setidaknya ada keinginan-keinginan dari A dan B itu yang masih terpenuhi, gitu loh ya. Maka masih eksislah kelompok karena cara-cara yang dilakukan ini, yaitu kompromi, gitu ya. Kemudian apa? Avoidance atau penghindaran, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penghindaran? Konflik itu nggak nyaman, ya. Konflik itu nggak nyaman, tapi itu selalu hadir dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan kita berkelompok atau berorganisasi ataupun yang lainnya, ya, dalam masyarakat juga, ya. Nah, ketika dia nggak nyaman, banyak kali orang try to avoid it, menghindarkan. Ada konflik, tapi dia pikir, no, 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 uh, 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 mendingan juga ini kita simpan dan Anda try seolah-olah nggak ada yang terjadi, seolah-olah bahwa it's fine gitu, baik-baik saja gitu. Jadi apa yang Anda pertentangkan ini, yang tadi dikatakan diekspresikan, Anda tidak ekspresikan. Anda tidak ekspresikan, baik dalam verbal maupun non-verbal. Jadi wajah Anda nih, sikap Anda, ya, bahasa tubuh Anda tidak menampakkan sedikit pun bahwa Anda mengalami ketidakcocokan di hati. Gitu. Karena Anda tidak ekspresikan. Kenapa? Ya mungkin biayanya mahal. Biaya apa? Biaya sosial, entah waktu, ya kan? Entah tenaga, pikiran capek gitu. Kalau Anda mencoba untuk berhadapan dengan konflik yang terjadi, berhadapan dengan konflik yang better better lebih baik, enggak, segitu mah biasa, udah nggak usah, anggap aja nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan ya. Maka Anda try to apa to face it like biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa yang terjadi, ya. Namanya avoid atau menghindari konflik. Dan itu bagus-bagus aja gitu, daripada juga kalau Anda eh, berasa nggak nyaman kemudian Anda ekspresikan. Kebayang nggak sih, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit Anda ngomel, sedikit-sedikit Anda complaining gitu karena konflik terus kan. Baguskah baguskah untuk iklim, baguskah untuk kondisi yang harus dibangun di dalam sebuah kelompok? Kan jadi nggak bagus gitu. Jadi harus harus ada upaya juga diantaranya untuk tidak mengekspresikan itu, menghindari konflik, ya. Jadi aja semuanya baik-baik saja, semua berjalan. Walau tentu saja nggak sepenuhnya bagus. Karena ketika kita menghindari konflik itu terjadi, itu namanya sama juga Anda menghimpun sebetulnya hal-hal yang nggak membuat Anda nyaman, hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang Anda inginkan. Ketika itu disimpan, 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 ditumpuk, ditumpuk, tumpuk, bisa meledak juga one day, dan itu nggak nyaman. Ya, jadi Anda harus pandai-pandai kapan Anda menghindari konflik, yang artinya apa? Tidak mengekspresikannya verbal atau non verbal, ya, tapi juga jangan selamanya Anda menghindarinya.
Jangan, because someday itu akan meledak dan itu pasti nggak bagus. Ya, dalam situasi yang nyaman, sampaikan ketidaknyamanan Anda, sampaikan pertentangan itu, tapi dalam situasi yang sedang nyaman. Aku sebenarnya nggak suka ketika bla 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 bla. Nah, sampaikan kan enak. Ketimbang Anda sedang menghadapi sesuatu gitu ya, harus harus menyelesaikan sesuatu, memutuskan sesuatu, Anda nggak nyaman, Anda meledak, nggak produktif, rusak gitu ya, dan sangat-sangat sangat-sangat negatif pasti efeknya terhadap kelompok. So, ada kalanya penghindaran ini baik, avoidance ini baik, ya, gaya yang ini baik, ya, tapi juga jangan dipelihara terus karena lama-kelamaan dia akan meledak dan tentu saja nggak bagus. Yang terakhir apa? Yaitu kolaborasi atau collaboration, ya, di mana ketika salah satu pihak di dalam kelompok dan pihak yang satunya lagi dalam kelompok menginginkan, ya, menginginkan sesuatu, taruhlah tadi misalnya resources, sumber daya yang terbatas, pinginnya semuanya mendapatkannya, gitu ya, padahal cuma segitu dibagi dua nggak mau, gitu. Jadi apa? Ya better dua-duanya tidak usah mengambil itu. Namanya kolaborasi. Ya, masing-masing menanggalkan egonya. Masing-masing menanggalkan semua yang diinginkannya dan memunculkan sesuatu yang bisa membuat mereka kemudian berkesesuaian, bersetuju dengan sesuatu yang baru. Ya, lepas dari apa yang keduanya, dua-dua orang tadi menginginkannya. Jadi dilepasin semuanya, oke oke, no no no, gitu ya. Misalnya yang satu ingin ini kelompok nih ya sedang me, 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 memutuskan mau melakukan sebuah activity pada hari Minggu misalnya. Oke, mau apa? Gimana kalau kita nonton? Enggak deh, berenang. Oh, enggak deh, kita beda-beda tuh. Terus gimana gitu kan? Minggu jadi apa enggak gitu. Ya, padahal minggu ini jarang banget. Minggu yang jarang banget bisa kumpul gitu. Nah, ketimbang kemudian jadi konflik yang nggak nyaman, membuat hati nggak nyaman semuanya, karena nggak ketemu apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang berbeda-beda keinginan, maka mendingan oke, kita nggak nonton, kita nggak apa tadi nggak makan, kita nggak berenang, kita nggak yuk sekarang gimana kalau ada sebuah keputusan yang berbeda sama sekali dari itu semua gitu. Kita hangout aja di rumahnya siapa, terus kita masak bareng dan seterusnya misalnya ya. Ini hanya contoh saja bahwa kolaborasi kemudian akhirnya tercapai, masing-masing pihak semua menanggalkan apa yang diinginkannya dan menemukan sesuatu yang baru yang kemudian mempersatukan kelompok lagi seperti semula. Nah, itulah barangkali gaya manajemen konflik yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi konflik di dalam kelompok. Yang saya sampaikan tadi bahwa Anda harus memilih dari 5 ini yang mana. Tentu saja tidak, menurut saya buruk kalau kita selalu memilih yang satu. Kompetisi aja terus. Berarti Anda ingin menjadi pemenang terus. Ya enggak lah gitu. Sometimes Anda memainkan diri bergaya akomodatif. Dan orang akan suka, kali ini kok kamu ngalah sih? Bagus kan? Ya, atau kompromi. Jadi tidak kekeh gitu. Atau sometimes menghindari konflik karena terlalu mahal, sayang banget ini waktu gitu kan. Kenapa harus harus bertentangan gitu. Ya, lupakanlah itu kecil lah, nanti lagi lah itu dibahas. Kira-kira seperti itu. Or sometimes kita harus menanggalkan semuanya, come up with a new idea. Dan itu akan bagus, menyelamatkan eksistensi kelompok. Ya, oke. Barangkali itu yang bisa disampaikan terkait dengan apa itu konflik dan bagaimana memanage konflik, bagaimana mengatasi konflik supaya kelompok masih tetap eksis dan produktif. Ya, oke, kita bertemu lagi lain kali di
topik yang lain ya masih terkait komunikasi kelompok. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.